see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Dennis Henry. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Di video kali ini saya mau memenuhi permintaan teman-teman subscriber, ya ini bagaimana cara memelihara ikan hias laut khususnya ikan Nemo. Ini beberapa kali teman-teman komentar di channel YouTube saya bilang, "Bang, gimana sih cara memelihara ikan Nemo?" Karena saya beberapa kali juga Nemo sering mati gitu kan. Dan sebenarnya saya juga agak bingung kenapa sampai Nemonya tuh cepat mati, karena setahu saya Nemo itu adalah salah satu ikan hias yang kategori moderat atau mudah lah, moderat ke mudah. Jadi tidak terlalu sulit seperti kita memelihara ikan tank atau ini ya ikan angel, karena tipe-tipe Nemo ini kan termasuk tergolong ikan-ikan anemone fish ya, yang sangat mudah dipelihara dan mudah dalam perawatannya karena dia mau makan apa saja. Nah, ikan Nemo ini sering kita menyebutnya sebagai ikan clownfish ya, atau anemone fish. Itu sama juga, karena kenapa dinamakan anemone fish? Itu karena dia suka berada di anemon gitu kan. Nah, ikan ini juga disebut sebagai ikan sejuta umat. Hampir semua river atau misalnya penghobi ikan hias air laut juga memelihara ikan Nemo ini sebagai salah satu yang ikan wajib lah di tank mereka gitu. Dan Nemo sendiri diambil dari, mungkin ya karena film Finding Nemo jadi terkenal lah gitu kan. Jadi orang nyebutnya lebih suka ikan Nemo, padahal kalau saya sih nyebutnya sebagai ikan badut atau clownfish. Nah, lalu bagaimana sih cara memelihara ikan Nemo? Sangat mudah ya, tapi saya akan kasih beberapa tips yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Yang pertama adalah ukuran akuariumnya harus ideal. Jadi misalnya teman-teman punya tank yang ukurannya sekitar 50 atau 60 cm atau mini tank, tentunya beda dengan ukuran tanknya yang sekitar 100 atau 150 cm untuk berapa ikan Nemo yang bisa kita pelihara di akuarium tersebut. Nah, kalau idealnya sih untuk tank ukuran 60 atau 50 cm yang idealnya itu pelihara ikan maksimal 7 ya. Itu tapi fish only ya, belum, kalau tidak melihara terumbu karang. Nah, dari 7 ikan itu kalau bisa Nemonya tuh ada 2 lah, karena dia bisa berteman lah dengan Nemonya lagi. Biasanya ikan Nemo ini kalau ada 2 ikan Nemo dia akan selalu berbarengan, jadi ada temennya lah gitu. Nah, untuk teman-teman ikan Nemo, kita harus perhatikan lagi jangan sembarang ikan, tapi lebih baik ikan-ikan yang di luar anemone fish. Ya seperti ikan tergolong wrase atau ikan keling ataupun ikan dori lah gitu, atau jenis-jenis damsel fish misalnya betok laut, lalu ini ya dakocan, atau juga ikan zebra. Itu termasuk ikan yang bisa bersahabat dengan ikan Nemo. Jadi kalau misalnya ikannya itu Nemonya 2, yang lain-lainnya ya mungkin 2-nya itu mungkin ikan yang damsel fish, lalu yang lainnya adalah ikan-ikan jenis wrase atau keling gitu. Nah, kalau untuk akuarium ukuran 100 cm itu kita bisa melihara ikan tuh lebih banyak lagi. Ya mungkin sampai 15 atau sampai 15 sampai 16 ikan itu, tapi kalau tanknya adalah tank fish only ya, bukan tank dengan ada terumbu karang. Kalau ada terumbu karang ya pasti akan lebih sedikit lagi jumlah ikannya, misalnya maksimal itu adalah 7 atau 10. Kenapa melihara ikan kalau ada terumbu karang itu tidak begitu banyak? Karena pertama untuk menjaga ya produksi amoniak yang berlebihan, karena ketika amoniak itu tidak bisa diubah oleh si bakteri, dia akan menjadi racun yang kurang baik untuk terumbu karang gitu kan. Jadi memang harus sesuaikan dulu antara ukuran akuarium dengan jumlah ikan Nemonya. Lalu
Apalagi sih yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan Nemo? Yang kedua adalah jaga kualitas air. Nah, menjaga kualitas air ini untuk ikan yang fish only itu cenderung mudah ya, karena yang harus diperhatikan adalah bahwa ikan Nemo ini sangat sensitif ya terhadap tingginya amonia. Jadi teman-teman harus perhatikan juga kalau melihara ikan Nemo itu memperhatikan kadar amonia di dalam akuarium air laut. Dan menurut saya sih kadar amonianya itu di bawah 0,5 ya. Jangan sampai di atas 0,5 atau sampai 1 sampai 2 itu justru akan nggak bagus buat ikan Nemonya. Lama-lama dia akan stres, dan kalau stres juga akan mati. Biasanya kalau udah stres tuh nggak mau makan dianya. Dan itu penting banget buat teman-teman perhatikan untuk menjaga kualitas air dari tingginya amonia. Nah, cara mengukur kadar amonia itu gampang sebenarnya ya, yaitu bisa dilakukan dengan test kit. Saya sarankan sih teman-teman harus mempunyai test kit ya, test kit amonia terutama untuk ikan. Kalau kalian akan terumbu karangnya, test kitnya fosfat atau nitrat gitu. Itu penting banget buat menjaga kualitas air gitu. Karena kualitas air yang bagus juga membuat ikan juga itu rajin makan gitu, atau makannya doyan gitu. Nah, kalau udah ikan doyan makan atau rajin makan, tentunya dia juga akan lebih kuat menahan penyakit, karena si Nemo ini sangat mudah terkena penyakit velvet atau WS. Jadi penting banget teman-teman untuk memperhatikan lagi kualitas airnya gitu. Oke, yang ketiga adalah teman-teman harus menjaga suhu air. Nah, ikan Nemo ini tergolong ikan yang boleh dibilang sangat permisif terhadap suhu air yang ada di Indonesia. Dia bisa sampai suhu air itu yang bagusnya antara 24 sampai ke 28 derajat. Tapi sometimes ikan Nemo itu juga bisa hidup di suhu antara 29 sampai 30. Tapi yang bagusnya sih antara 24 sampai 28 derajat Celcius gitu. Nah, bagaimana cara ngukur suhu airnya? Ya gampang, teman-teman bisa pakai termometer. Termometer itu juga ada termometer yang biasa kita beli, termometer inilah khusus lah, itu murah, banyak di pasaran. Ada juga termometer tempel yang kita bisa tempelkan di dalam akuarium sehingga suhu airnya bisa kita lihat terus menerus gitu. Nah, untuk menjaga suhu ini, kalau teman-teman misalnya ikan Nemo dengan sekaligus ada terumbu karangnya, ya mungkin bisa dilakukan dengan pakai sealer ya, sealer. Tapi kalau ini kan tergolong cukup mahal ya, karena sealer itu yang mereknya banyak sih, ada Resun, ada Helea, itu harganya emang jutaan gitu kan. Tapi kalau memang teman-teman mau menjaga suhu air tuh bisa menggantikan sealer tuh dengan pakai kipas. Nah, untuk pakai kipas ini, kipasnya cukup murah ya, harganya antara 100 sampai 150 ribu lah. Dan itu pakai kipas yang khusus akuarium atau kipas yang biasa dipakai untuk komputer gitu. Dan itu bisa dipakai untuk menjaga suhu di bawah 30 derajat. Dan ditaruhnya bisa di samnya atau di mentengnya. Jadi penting banget suhu ikan agar dijaga. Tapi kalau bisa suhunya jangan di bawah sampai 24 derajat, karena ikan Nemo nanti akan kedinginan, dan ketika kedinginan dia akan mudah stres, dan setelah stres juga malas makan dan dia akan mati. Dan kadang juga suhu yang cukup dingin itu sangat mudah untuk tumbuhnya WS atau velvet. Itu penyakit yang sering diderita oleh ikan Nemo. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita menjaga populasi ikan di dalam tank kita. Jangan tank kita ukurannya misalnya 100 cm, ikannya ada 20 atau 30, itu terlalu banyak gitu. Meskipun untuk fish only paling maksimal, fish only itu ikannya maksimal paling banyak ya fish only ya, itu paling 15 ekor lah gitu. Karena kadang-kadang kalau makin banyaknya ikan sementara tanknya kecil, itu akan mempengaruhi tingginya kadar amonia, karena akan menjadi sesak buat ikan. Nah, populasi ikan juga kita harus melihat juga dari apakah yang kita pelihara itu termasuk terumbu karang atau tidak gitu. Nah, kalau terumbu karang maksimal kalau untuk ukuran 100 cm itu ya paling maksimal ikannya hanya 7 gitu loh, atau hanya 8. Dan kalau yang fish only sih bisa 15. Nah, kalau ukuran lebih luas lagi juga tentunya ikannya dan terumbu karangnya akan lebih banyak. Memang sih bagusnya ya akuarium itu ukurannya sedang lah, antara 100 sampai 150 cm
Dan kalau lebih besar lagi juga lebih bagus lagi, cuma kan memang cost-nya akan lebih tinggi gitu kan. Jadi penting banget kalau kita menjaga Nemo dengan memperhatikan populasi ikan di dalam akuarium kita. Oke, yang kelima adalah anemon laut. Nah, anemon laut ini penting nggak penting sih. Memang sejatinya kalau ikan Nemo itu perlu anemon untuk dia tempat sebagai hosting. Buat anemon ini penting buat Nemo berada di dekatnya, karena biasa Nemo tuh mencari makan dan menaruhnya di anemon tersebut. Lalu buat si Nemonya sendiri, anemon itu adalah sebagai bentuk pertahanan diri dia dari serangan ikan-ikan lainnya. Nah, anemon ini kan tentunya sangat beracun ya, dan tidak disukai oleh ikan, dan kalau ikan bisa kena tentunya akan menyakiti si ikan tersebut. Jadi si Nemo ini atau anemon fish ini memakai anemon laut sebagai bentuk pertahanannya dia lah gitu. Karena memang dia bukan tipe-tipe ikan yang memang agresif atau suka menyerang ikan lainnya. Jadi sebagai pertahanan. Tapi kalau melihara anemon ini ada positif dan negatifnya. Yang positifnya tentunya buat si Nemo menjadi nyaman karena berada di anemon tersebut. Dia bisa berlama-lama berada di situ, bahkan seharian itu berada di anemon laut. Nah, negatifnya si anemon ini kan suka jalan-jalan, dan kadang-kadang kalau sudah jalan dia bisa masuk ke wave maker sehingga si anemon itu bisa mati. Akibatnya si anemon itu mati sehingga menjadi racun buat isi tank kita gitu. Nah, itu berbahaya buat biota-biota lainnya yang ada di akuarium tersebut. Nah, penting bagi kita untuk memilih ya anemon apa yang cocok untuk kita pelihara supaya tidak jalan-jalan seperti anemon-anemon lainnya. Kalau saya kasih masukan sih, teman-teman bisa pakai anemon karpet ya. Anemon karpet itu macam-macam, ada anemon karpet putih, ada anemon karpet hijau, ada anemon karpet merah. Yang jelas anemon karpet itu lebih stay ya daripada anemon-anemon lainnya. Penting bagi kita untuk menjaga anemon tersebut agar dia tidak jalan-jalan adalah agar anemon itu nyaman berada di tempatnya, sebab ketika anemon sudah nyaman di tempatnya dia tidak akan jalan-jalan di sekitar akuarium. Dan bagaimana jika tidak ada anemon? Nah, kalau untuk tidak ada anemon, kita bisa mengganti dengan terumbu karang. Nah, terumbu karang yang sangat disukai oleh Nemo itu biasanya terumbu karang kayak kolang-kaling kembang. Itu si Nemo sering hosting di situ dan dia merasa nyaman karena saya nggak tahu kenapa, mungkin karena ada tentakel-tentakelnya membuat si ikan Nemo itu jadi lebih nyaman berada di dalam terumbu karang tersebut. Oke, yang keenam adalah memberi makanan yang tepat untuk si Nemo ya. Nah, Nemo ini termasuk kategori ikan yang tidak pilih-pilih makanan ya. Dia bisa makan rebon, dia bisa makan pelet, dan dia juga mau memakan sayur-sayuran gitu. Karena saya pernah coba ikan Nemo kasih labu, dia juga mau. Dan dia termasuk ikan yang tidak pilih-pilih, seperti ikan jenis botana atau jenis angel gitu. Nah, si Nemo ini termasuk ikan yang sangat ya mungkin dibilang agak rakus lah. Kalau dalam keadaan sehat dia bisa memakan cukup banyak gitu. Nah, penting bagi kita untuk bisa memilih pelet yang baik untuk si ikan Nemo. Dan untuk pelet saya tidak mau menyebut mereknya ya, tapi ini banyak dijual di pasaran, harganya tuh bervariatif antara dari yang 20.000, 30.000, bahkan hingga ratusan ribu gitu. Ya kalau kita mau bagus sih paling tidak pelet tersebut sudah mengandung misalnya plankton, lalu juga makanan ikan yang lainnya. Itu biasanya di setiap pelet tuh ada ingredientnya atau apa yang kandungan di dalamnya. Dan ikan Nemo juga dia mau memakan udang ya. Udangnya bisa udang biasa, kalau kita potong kecil-kecil aja, jadi dikupas dulu lalu dipotong kecil, lalu kita kasihkan si ikan Nemo juga mau. Dan kasih rebon juga si Nemo juga lebih sangat senang ya. Tapi kalau untuk menjaga dan lebih efisien dan lebih mudah ya, saya sarankan kasih makan pelet saja gitu. Jadi si Nemo pasti akan mau, tapi memang harus dijaga dulu kondisi kesehatannya. Oke, sekarang yang ketujuh, jauhi ikan Nemo itu dari ikan-ikan sejenis yang berpotensi untuk menyerang si ikan tersebut. Misalnya ikan Nemo itu akan sangat tidak disukai oleh sesama anemon fish. Anemon fish itu kayak ikan-ikan jenis giro, lalu ikan jenis balong, misalnya kalau giro pasir, giro pelet, lalu ikan balong juga. Mereka tuh sangat tidak menyukai si ikan Nemo ini. Kadang-kadang
Nah kadang-kadang si Nemo suka seringkali diserang oleh ikan-ikan tersebut karena sesama anemone fish. Apalagi di dalam tank kita itu ada anemonnya, sehingga ketika ada Nemo dan ikan anemone fish lainnya pasti akan berebutan atau saling serang dan bisa berkelahi, dan biasanya ikan Nemo itu yang paling kalah, sehingga ikan Nemo harus menyingkir dan lebih kalah sama giro lainnya. Tapi juga tergantung ukuran ya. Kalau memang mau ada ikan giro atau barang lainnya, paling tidak ukuran si ikan Nemonya ini harus lebih besar gitu. Nah ukuran ikan Nemo ini bisa lebih besar ya, sampai ukuran ke 15 cm. Tapi saya belum pernah menemui ikan Nemo yang ukurannya sampai 15 cm. Paling banter saya temui itu ya paling 12 sampai 13 cm. Oke, itu dulu teman-teman video kali ini. Semoga video ini berguna buat teman-teman yang berniat melihara ikan Nemo atau anemone fish dan atau ikan badut ya. Dan jangan lupa yang udah nonton tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa juga kasih komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show